Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di hari Senin di malam ini kita kembali dalam pembahasan akidah yang kita akan membahas seputar pokok-pokok keimanan, di mana kita akan melanjutkan kitab Ushulul Iman yang di sini melanjutkan bahwa asal dan pokok iman adalah dalam hati, ya. Artinya, keimanan hati merupakan syarat sah dan benarnya keimanan. Keimanan hati di sini bukan sebatas mengetahui dan membenarkan Allah dan Rasul-Nya atau qaulul qalbi semata. Namun juga harus disertai amalan-amalan hati yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti inqiyad, yaitu tunduk kepada perintahnya, mencintai atau mahabbah Allah dan Rasul-Nya, mencintai Allah dan Rasul-Nya, kemudian taslim, berserah diri dan bergantung kepadanya, khauf dan roja, takut dan berharap kepadanya. Kemudian mengikhlaskan niat seluruh ucapan dan perbuatan hanya untuk mencari ridho Allah dan lain-lain. Termasuk juga tawakal dan yang lainnya. Banyak ayat Al-Quran yang menegaskan dan juga hadis-hadis. Di antaranya Hujurat ayat 14. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Akan tetapi iman belum masuk ke dalam hati kalian. Artinya bagaimana ketika orang Arab itu berkata kami telah beriman, namun katakanlah kalian baru Islam, ya. Karena iman di mereka belum menyeluruh, ya. Dan mereka baru masuk Islam. Sehingga bagaimana keimanan mereka harus belajar lagi, gitu. Karena itu tidaklah cukup ketika iman hanya dalam perbuatan tapi tanpa diyakini dalam hati. Yang selanjutnya surah Al-Hujurat juga ayat ke-7 sekarang. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah menjadikan kalian mencintai iman dan Dia menghiaskan iman di dalam hati kalian. Surah Al-Hujurat ayat 7. Artinya bagaimana iman itu adalah karunia Allah, ya. Rasa mencintai dengan iman dan menghiaskan iman di dalam hatinya. Karena itu, iman itu adalah karunia Allah. Seseorang yang beriman itu adalah nikmat yang paling besar di sisinya. Tidak ada nikmat yang menandingi keimanan. Karena itu kita harus menyadari bahwa keimanan itu di antara pokok terbesar diterimanya amalan seorang hamba. Seseorang beramal banyak tidak akan diterima tanpa keimanan. Ya.
walaupun amal itu adalah segunung, ya amal yang baik, tapi tidak akan diterima kalau tanpa keimanan. Jadi keimanan itu adalah pokok diterimanya amalan. Yang ketiga, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Sekarang surah Al-Mujadalah ayat 22. Surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ya sebutan yang lain ya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah dicatat atau diteguhkan keimanan dalam hatinya. Artinya bagaimana keimanan itu tempatnya juga dalam hati, tapi direfleksikan dengan amal perbuatan. Di antaranya dengan ilmu, tentunya akan menambah keimanan. Yang keempat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa untuk kafir sementara hatinya dalam keadaan mantap beriman. Surah An-Nahl ayat 106. Ini salah seorang sahabat ya yang ada di antara mereka itu karena nyawanya terancam, kemudian orang tuanya akan dibunuh, namun dia terpaksa mengatakan kekafiran. Namun ya, jadi iman ada dalam hatinya, tapi dia terpaksa ketika mengatakan kekafiran. Ya, maka tidak akan apa-apa, karena ini dalam keadaan terpaksa ya. Ya, dalam keadaan terdesak. Karena itu, ketika ada iman dalam hati yang memang saat itu dalam hal darurat dan tidak bisa untuk ditolak lagi kecuali dengan hal itu, tapi dia punya iman dalam hatinya, maka tetap dia selamat. Yang selanjutnya, atau yang kelima, dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, ya ma'syara man amana bilisanhi walam yadkhulil imanu qalbuh atau qalbah ya. Walam yadkhulil imanu qalbah. Wahai segenap orang munafik yang beriman sebatas ucapan di lisan, namun sebenarnya iman kalian belum masuk ke dalam hati. Jadi orang munafik itu kan mengucapkan qalu amanna ya. Tapi wa idza qalu ila sayatinihim ya. Ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka ya. Kepada kawan-kawan mereka. Ya, setan dari kalangan manusia. Mereka itu yastahziun ya, mengolok-olok kepada orang-orang yang beriman, orang-orang munafik itu. Nah, itu dari ayat-ayat dan juga hadis yang menunjukkan asal dan pokok iman adalah dalam hati. Jika hatinya telah terisi dengan qaulul qalbi dan amalul qalbi, artinya tidak cukup di dalam hati saja, tapi dia harus manifestasikan dengan perbuatan ya. Karena ada sebagian itu firqah ya, yang katanya iman dalam hati itu sudah beriman ya gitu.
itu adalah firqah yang tersesat ya. Karena itu harus ada dalam hatinya dan juga dalam perbuatannya. Nah, kalau sudah segitu, niscaya akan menggerakkan lisan dan anggota badannya untuk patuh melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena itu, iman akan menumbuhkan rasa takwa. Karena itu hak qotih tentu dengan nuansa keimanan. Yang nuansa keimanan itu diisi dengan ilmu. Karena itu kalau sudah tidak diisi dengan ilmu, maka nuansa keimanan tidak akan tumbuh dengan benar. Seseorang hanya ikut-ikutan, hanya taklid, maka tidak akan diisi keimanannya dengan yang benar. Karena itu iman dalam hati akan menggerakkan lisan untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Karena itu kan dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 3, walladzina hum 'anil lagwi muridun. Bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjauhi, orang-orang yang menghindari perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang tidak berguna atau yang sia-sia. Ya, banyak perbuatan yang sia-sia. Ya mendengarkan. Hah? Oh. Ya kalau membersihkan itu mah nggak ada itu mah. Cuman itu mah kalau lihat norma sopan santun etika gitu ya. Nah, orang lain ya dilihatnya itu baik atau enggak gitu ketika ngupil gitu. Ya. Jadi yang dimaksud yang sia-sia itu yang haram dan yang makruh gitu. Di antaranya ketika hal kecil saja misalnya sudah nggak baik gitu, apalagi di depan orang gitu kan. Iya. Iya. Betul. Maka ini para sahabat banyak sekali yang menjauhi perbuatan-perbuatan haram, termasuk juga yang makruh gitu. Nah, terakhir ya. Dan menggerakkan badan untuk melakukan amalan-amalan yang baik dan menjauhi amalan-amalan yang buruk. Hati telah melaksanakan qaulul qalbi dan amalul qalbi, maka akan melahirkan amal-amal yang solih. Keimanan dan kesolihan dalam hati akan membangkitkan keimanan dan kesolihan lisan dan anggota badan. Nanti kita akan baca hadisnya ya. Bagaimana yang menjelaskan keterangan ini ya. Wallahu a'lam. Insyaallah besok kita lanjut lagi dari kisah Nabi Ismail. Barakallahu fikum, wa'afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.